Pemirsa, Amerika Serikat mengungkap 5 alasan untuk menghentikan operasi tempur Epic Fury di Iran. Salah satunya adalah terkait pembebasan Selat Hormuz. Amerika Serikat resmi akhiri operasi tempur Epic Fury di Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan operasi militer tersebut selesai karena semua tujuan utama telah selesai dan akan fokus pada pembebasan Selat Hormuz. Menlu AS Marco Rubio mengumumkan 5 alasan Amerika memutuskan hentikan Epic Fury. AS berupaya memulihkan kebebasan navigasi. Menlu AS meminta Iran harus datang ke meja perundingan serta menerima semua syarat. Washington juga menginginkan Selat Hormuz kembali seperti semula. Sementara Project Freedom bersifat defensif dan AS klaim terima permintaan berbagai negara untuk membebaskan kapal-kapal yang terjebak. Well, that's one of the topics that needs to be discussed. I don't know about, I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the President notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this Project of Freedom. As far as a negotiation is concerned, I think the President's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. That has to be addressed, and that's being addressed in the negotiation. I'm not going to go further on what progress has been made on that topic because I don't want to endanger the negotiations, but suffice it to say that the President and this entire team is aware of the centrality of that question, and that will have to be addressed one way or the other. Operasi Epic Fury merupakan operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran yang diluncurkan pada 28 Februari lalu. Menteri Perang Pete Hegseth saat itu mengatakan, misi Epic Fury yakni menghancurkan rudal ofensif Iran, Angkatan Laut Iran, serta infrastruktur keamanan lainnya. Tujuan akhir operasi ini memastikan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Berdasarkan pernyataan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, operasi Epic Fury dilakukan atas permintaan dan untuk membela Israel selaku sekutu dekat Amerika Serikat. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut berakhirnya serangan Amerika Serikat terhadap Iran bukanlah suatu kejutan. Ia yakin Amerika Serikat tetap mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu melumpuhkan nuklir Iran. אנחנו מקיימים קשר רציף עם ידידינו בארצות הברית. אני משוחח עם הנשיא טראמפ כמעט על בסיס יומיומי. האנשים שלי והאנשים שלו משוחחים על בסיס יומיומי, כולל היום. ואני אדבר יותר מאוחר גם עם הנשיא טראמפ הלילה. יש בינינו תיאום מלא, אין הפתעות. אנחנו חולקים יעדים משותפים, והיעד החשוב ביותר הוא הצעת החומר המאושר מאיראן, כל החומר המאושר, ופירוק יכולות ההעשרה באיראן. הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו או בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצה"ל ולגורמי הביטחון שלנו. ישראל חזקה מאי פעם, איראן וגורותיה חלשות מאי פעם. Pemirsa, ribuan kapal masih tertahan di Selat Hormuz usai Amerika Serikat menangguhkan operasi pembebasan kapal atau Project Freedom. Upaya Amerika Serikat untuk mengawal kapal-kapal dagang keluar dari Selat Hormuz berakhir jauh dari harapan. Operasi Project Freedom yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump hanya bertahan 48 jam dan baru berhasil mengawal 2 kapal. Masih ada ribuan kapal yang tertahan di Selat Hormuz. Per 7 Mei 2026, CNN menyebut sekitar 1.600 kapal masih terjebak di salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia ini. Kapal tersebut tanpa kepastian jalur aman untuk keluar di tengah ketegangan yang belum mereda. Padahal sebelumnya, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth memberi sinyal kesiapan penuh militer Amerika dan menyebut telah membangun kubah di atas Selat Hormuz. As a direct gift from the United States to the world, we have established a powerful red, white, and blue dome over the strait. American destroyers are on station supported by hundreds of fighter jets. Operasi Project Freedom telah dimulai sejak Senin siang. Tujuan dari operasi militer ini ialah untuk mengawal kapal-kapal dagang yang melintas di Selat Hormuz.
Presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa operasi ini adalah blokade yang sangat bersahabat dari Amerika Serikat. Meski Project Freedom ditangguhkan sementara, Amerika tidak akan membuka blokadenya dari Hormuz. Pemirsa, Iran menyerang pangkalan Amerika Serikat di Erbil, Irak. Serangan mengguncang dan mengejutkan kawasan Erbil. Ledakan mengguncang akibat serangan drone Iran menyasar pangkalan militer Amerika Serikat Harir di Erbil. Sejumlah pesawat jet Amerika berusaha mencegat serangan drone Iran. Namun sejumlah serangan drone Iran gagal dicegat. Akibatnya sejumlah drone berhasil mengenai pangkalan militer Harir. Presiden Iran Masoud Pezeshkian memuji pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei setelah dirinya baru-baru ini bertemu dengan Khamenei. Pertemuan itu secara tidak langsung mengonfirmasi kondisi kesehatan Mojtaba yang kini sudah kembali bugar setelah sebelumnya disebut-sebut terluka berat terkena serangan udara Amerika Serikat Israel. ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی به آدم بکنه. Pemirsa, Pakistan mengapresiasi upaya negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pakistan pun menyatakan untuk kesiapannya untuk terus mengawal proses perdamaian antara dua negara tersebut. Dalam acara konferensi pers Islam International di Islamabad, Perdana Menteri Pakistan menyatakan negosiasi pada tanggal 11 hingga 12 April lalu menjadi momen bersejarah. Lantaran untuk pertama kalinya Amerika Serikat dan Iran mau bertemu dan negosiasi. Pakistan pun menegaskan akan terus mengawal proses negosiasi hingga perdamaian tercapai di wilayah Teluk. Pemirsa, sejak perang pecah antara Iran dan Amerika Serikat, perairan Selat Hormuz ditutup total oleh militer Iran. Untuk membantu para pelaut, Iran mengklaim menyediakan layanan maritim, dukungan teknis, pasokan dan bantuan medis kepada kapal-kapal yang terdampar di Selat Hormuz. Semenjak perang meletus pada 28 Februari 2026, Iran menutup total perairan Selat Hormuz hingga ratusan kapal terdampak dan tertahan akibat blokade yang dilakukan oleh militer Iran. Sementara Iran siap menyediakan layanan maritim, dukungan teknis, pasokan dan bantuan medis kepada kapal-kapal yang terdampar di Hormuz dan di perairan teritorial regional. Bantuan pasukan ini hanya berlaku kepada kapal yang melakukan pelayaran di perairan teritorial, khususnya perairan Iran dan pelabuhan Iran. Hal ini disampaikan oleh Organisasi Pelabuhan dan Maritim Iran kepada para kapten kapal komersial. Pasukan militer Iran memamerkan puing drone pengintai yang diduga milik Amerika Serikat di depan warganya. Warga Iran pun bersorak-sorai merayakan hancurnya senjata musuh. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegat serangan drone musuh dekat Selat Hormuz. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa suara aktivitas pertahanan udara dan ledakan terdengar pada Rabu pagi yang dikaitkan dengan pencegatan pesawat nirawak dan pesawat pengintai kecil. Drone yang jatuh di perairan ditemukan oleh warga keesokan harinya. Iran pun merilis rekaman drone yang rusak dikeluarkan dari sebuah kapal dan dimuat ke atas kendaraan. Unit pertahanan udara Iran mengatakan bahwa mereka telah mencegat dan menembak jatuh sebuah drone pengintai musuh yang beroperasi di atas Selat Hormuz. Ribuan warga Iran bersorak-sorai ketika puing drone pengintai dipamerkan di kota Hormuz. Pasukan Iran menyebut puing ini adalah drone pengintai musuh yang mirip dengan MQ-9 Reaper Amerika Serikat. Parade puing ini sebagai pesan kepada Amerika Serikat dan Israel bahwa Iran pantau ketat wilayah udara dan perairan mereka.
Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pembicaraan dengan Iran berlangsung baik. Namun menurutnya Iran bersikap tidak konsisten dalam komunikasi diplomatik karena enggan mengakui komunikasi. Well, we had talks, and we've had some good talks before, as you know. Right. And all of a sudden, the next day, they're like, they forgot what happened. You know, they're proud, like these guys are proud. Nobody more proud than these guys. Sometimes they fight on pride because, you know, they're injured, they're hurt. No matter how great you are, you get hit by somebody else that looks like them. It's very tough, but they have great pride. These people have great pride. The others do too. Enemies have great pride. We went, you know, you talk about regime change. Their first level leaders are dead. Their second level leaders are dead. Some of their third level leaders are dead. I call that regime change. Pemirsa, meski agresi militer Epic Fury resmi berakhir, namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih terus mengancam Iran. Alih-alih takut, Iran justru menyindir dan mengejek ancaman tersebut. Operasi militer Epic Fury di Iran telah resmi berakhir pada 5 Mei. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengklaim bahwa operasi tersebut telah berhasil mencapai tujuan utamanya, yakni menghancurkan kemampuan nuklir dan infrastruktur strategis Iran. Meski begitu, Presiden AS Donald Trump masih terus mengancam akan membombardir Iran jika tidak kunjung mencapai kesepakatan damai yang diinginkannya. Melalui unggahannya di akun resmi media sosial Truth Social, Trump menyebut blokade AS akan membuat Iran membuka Selat Hormuz. Jika Iran tidak setuju, maka AS akan meluncurkan serangan besar terhadap Iran. Alih-alih takut, Iran justru mengejek ancaman tersebut. Melalui akun resmi media sosial X, Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf menyindir bahwa operasi Epic Fury berakhir karena gagal total. Ia bahkan mengejek dengan menyebut operasi tersebut sebagai operasi Trasmibro. Ghalibaf juga menyindir Amerika Serikat kini kembali melaksanakan rutinitas operasi palsu. Sebelumnya, Ghalibaf juga mengejek Amerika Serikat. Ia mengolok-olok tindakan blokade AS di Selat Hormuz dengan menyebut tekanan dari Amerika Serikat tidak berpengaruh terhadap produksi minyak Iran. Padahal Trump sebelumnya pernah memuji Ghalibaf dan memproyeksikan menjadi pemimpin masa depan Iran yang bisa dipercaya. Pastikan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir yang diluncurkan sejak 28 Februari lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Iran setuju tidak memiliki senjata nuklir, namun hal tersebut dibantah pihak Iran. Anggota Dewan Kebijakan Iran Mohsen Rezai mengatakan Iran tidak akan bernegosiasi tentang nuklir. Allahu Akbar! Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pihaknya sedang melakukan pembicaraan yang baik dengan para negosiator Iran. Trump mengeklaim Iran telah setuju tidak memiliki senjata nuklir. Ia juga mengatakan Amerika Serikat telah memenangkan perang karena pemimpin Iran telah terbunuh. Trump mengancam akan terjadi peperangan lagi jika Iran menolak proposal Amerika Serikat. Look, and this is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon because as tough as they are, we want to keep them alive. We want to keep all of you alive. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that, among other things. Sementara anggota Dewan Kebijakan Iran, Mohsen Rezai, mengatakan Iran tidak akan bernegosiasi tentang nuklir. Mantan Komandan Korps Garda Revolusi Iran tersebut juga menegaskan Selat Hormuz tetap berada di bawah kendali Iran dan pasukan asing harus meninggalkan wilayah tersebut. Dalam proses negosiasi Amerika Serikat dan Iran masih ada perbedaan pendapat yang belum terselesaikan. Iran menentang tuntutan penghentian total pengayaan uranium dan mengaitkan setiap penyelesaian yang lebih luas dengan pembukaan kembali Selat Hormuz dan pelonggaran sanksi. Para negosiator dilaporkan sedang membahas dokumen kerangka kerja singkat berupa memorandum 1 halaman berisi 14 poin.
Dokumen tersebut berfungsi sebagai dasar gencatan senjata, pencabutan sanksi, dan negosiasi di masa mendatang termasuk mengenai aktivitas nuklir Iran dan isu-isu keamanan regional. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan krisis di Timur Tengah berdampak langsung terhadap negara-negara ASEAN. Lazaro menyerukan agar negara-negara ASEAN bersatu untuk melindungi perdamaian dan stabilitas di kawasan. Konflik di Timur Tengah belum kunjung mencapai perdamaian sejak perang dimulai pada 28 Februari lalu. Ketegangan ini menyebabkan penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur vital bagi 20% pasokan minyak dunia. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro memperingatkan bahwa krisis Timur Tengah berdampak buruk bagi negara-negara ASEAN, termasuk gangguan terhadap pasokan energi dan makanan, jalur perdagangan, dan kesejahteraan warga. ASEAN, which imports about 66% of its crude oil, this crisis meant significant increase in fuel and energy cost, which eventually led to higher prices for agricultural inputs, food, and basic commodities. The crisis also caused disruptions in some sectors, including transportation and tourism, and put at risk millions of ASEAN nationals in the Middle East. Against this backdrop, we convened two special meetings of the foreign ministers to discuss ASEAN's collective response to the effects of the situation. Lazaro juga mendesak negara-negara ASEAN agar bersatu untuk melindungi perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Cebu, Filipina yang diketuai oleh Filipina pada Kamis. Diketahui pertemuan tersebut merupakan bagian dari KTT ASEAN ke-48 yang berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 Mei. Konferensi tersebut fokus pada keamanan maritim regional, ketahanan energi, hingga gangguan rantai pasokan terkait dengan konflik di Timur Tengah. Pemirsa, pasukan pendudukan Zionis Israel menyerang penduduk Palestina di Yerusalem. Sejumlah pasukan Zionis Israel menyerang penduduk Palestina menggunakan gas air mata. Serangan ini dilakukan di kamp pengungsian Al-Aida di utara Yerusalem. Selain itu, sejumlah warga dan anak muda Palestina melakukan perlawanan dengan melempar batu ke arah pasukan Zionis Israel. Pemirsa, setelah 22 tahun di penjara, tahanan Palestina Tamim Salim akhirnya dibebaskan. Salem resmi dibebaskan dari penjara Israel pada hari Rabu 6 Mei lalu. Seorang tahanan Palestina bernama Tamim Salem dibebaskan setelah menjalani masa tahanan selama 22 tahun di penjara Israel. Momen mengharukan nampak saat Salem disambut dan dipeluk oleh keluarga dan kerabatnya setelah terpisah selama lebih dari 2 dekade. Salem dilaporkan dibebaskan pada hari Rabu 6 Mei 2026. Tahanan tersebut diketahui berasal dari desa Bazaria, Nablus, tepi barat. Pemirsa, pasukan pertahanan militer Israel mendadak jadi sorotan publik. Hal ini menyusul foto yang memperlihatkan seorang anggota IDF merokok sambil menyelipkan sebatang rokok lainnya ke patung Bunda Maria di Lebanon Selatan. Sebuah foto baru yang memperlihatkan seorang tentara Israel tampak menghina Bunda Maria dengan memasukkan rokok ke mulutnya menjadi viral. Militer Israel sedang menyelidiki gambar tersebut yang tampaknya bocor melalui media sosial. Aksi ini menambah daftar tindakan yang dinilai tidak menghormati umat Kristen di Lebanon. Sebelumnya, seorang tentara yang bertugas di Debel tertangkap kamera menghancurkan patung Yesus menggunakan palu. Insiden ini memicu kecaman luas dari umat Kristen. Menyusul insiden tersebut, IDF mengkonfirmasi bahwa 2 tentara telah ditarik dari tugas tempur dan dikirim ke penjara militer selama 30 hari.